Oke bosku, welcome back to Seidonghua Animasi dalam membahas alur cerita prediksi BTTH Season 5 episode ke-114. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana sembari menunggu Soyan menyelesaikan penyempurnaan tubuh racun Xiao Yixian, datanglah pasukan lembah sungai es pimpinan Tianse dan tetua agungnya Tiang Xuangzi. Yang membuat Soyan yang terkejut-kejut adalah lembah sungai es yang tiba-tiba bekerja sama dengan Aula Jiwa dan yang lebih membagongkan lagi Aula Jiwa yang diutus untuk menjalin kerjasama ini tidak lain adalah pelindung Wu Ying. Tidak bisa menahan luapan dendam dalam hatinya, Soyan pun menyambut baik kedatangan Wu Ying dan membiarkan penculik Yao Lao itu merasakan perubahan ketiga dari transformasi perubahan tiga api misterius untuk pertama kalinya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita gaskan bosku. Setelah menstabilkan energi liar dan kerasnya melonjak di tubuhnya Xiao Yan yang bergetar kecil, sebelum akhirnya berkedip dan menghilang membuat rasa dingin melonjak ke hati pelindung Wu ketika melihat ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Tidak menunggu lama setelahnya sebuah penggaris besar terayun ke arahnya, membuat pelindung Wu hanya bisa melambaikan rantai jiwa dengan putus asa ketika memahami jika kecepatan Xiao Yan setelah mengaktifkan tiga perubahan api misterius adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia ikuti. Raungan geram baru saja terdengar ketika pelindung Wu mengubah segel di tangannya mengeluarkan lebih banyak rantai yang membentuk jaring laba-laba raksasa. Baru setelahnya pelindung Wu menciptakan sebuah kabut hitam yang kemudian berubah menjadi bayangan ular kegelapan sebagai wujud teknik piton langit pengunci ratusan jiwa, sehingga Soyan pun segera mengeluarkan tsunami pemecah api serta aliran 6 penguasa untuk memblokirnya. Ekspresi pelindung Wu menjadi semakin gelap saat melihat Soyan dengan mudah memblokir serangan piton hitam, dan tidak selesai sampai di situ. Soyan juga menciptakan semacam segel aneh di tangannya sebelum kemudian mengaktifkan segel pemecah gunung dan segel pembalik laut yang mampu menghancurkan piton langit penelan roh sampai hancur lebur, dan belum sampai pelindung Wu menangkap semua kejadian yang ada di depannya, sosok Soyan yang sebelumnya menggantung di udara menghilang berkedip sebelum muncul di hadapannya dan melepaskan sebuah teratai api ke tubuh pelindung Wu. Seolah menagih hutang darah atas apa yang telah Aula Jiwa lakukan kepada gurunya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan yang menegang ketika nyala api berwarna biru tua perlahan melengkung dan naik dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api iblis laut di mana meskipun bentuknya begitu mirip dengan api surgawi, jantung laut sebenar-benarnya api biru ini hanyalah salah satu api binatang kuat yang diperoleh Soyan. Tentu saja api binatang tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, namun dengan api inti teratai hijau, api hati yang jatuh, api tulang dingin dan api transformasi kehidupan Soyan masih memerlukan satu api lagi untuk menggunakan teknik mengusir api 5 cincin turunan Tian Huo. Api biru tua itu segera membengkak bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api emas setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda yaitu serigala, macan tutul, singa, harimau dan naga. Seseorang dapat membentuk formasi mengusir api 5 cincin hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama-sama. Setelah membentuk serigala api dengan api iblis laut, Soyan membentuk seekor macan tutul dengan api transformasi kehidupan sebelum kemudian mengeluarkan satu persatu api surgawinya, hingga membuat suhu di sekitar berubah dengan cepat. Keakraban yang dimiliki oleh Soyan atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada dua api dari sebelumnya. Sehingga hanya dalam beberapa menit, seekor singa harimau dan naga yang seperti kehidupan lahir dari api surgawi membuat langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api. Mata Tian Huo selaku pemilik teknik pengusiran api 5 cincin auto terbelalak kaget sekaligus senang tidak menyangka sama sekali Soyan telah mempraktikkan teknik andalannya sampai ke tingkat ini. Sebelum mencibir Tian Xuangzi setelah melihat Tianse membawa dua tetua lain yaitu Bing Xuan dan Bing Hua untuk menyerang Soyan beramai-ramai. Tarungannya dengan Tian Xuanzi tidak dipungkiri menjadi baku hantam paling berbahaya yang terjadi di kota Ye saat itu, di mana aura kedua belah pihak terkunci satu sama lain berfluktuasi dengan sangat hebat, seolah akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai.
Hal ini disebabkan karena sesama elit Douzun biasanya akan menghindari pertarungan, tetapi ketika terjadi pertarungan semacam itu maka per-elit Douzun ini akan melepaskan serangan yang menggoncang jagat raya. Sebelum melepaskan teknik api pembakaran langit berkobar, Soyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong dan hal itu mengartikan jika jarak kekuatannya dengan Tianse memang tidak beda jauh, dengan aktivasi teknik pengusiran api 5 cincin, Xiaoyan sepenuhnya menakan ketiga tetua hingga membuat tetua lembah sungai es ini kepala mereka menjadi mati rasa. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tianse perlu mengantisipasinya dengan serius. Bing Xuan dan Bing Hua menunjukkan ekspresi panik, sementara Tianse berusaha keras mengendalikan diri ketika mengajak ketiga tetua untuk membentuk formasi sungai es sambil menunggu efek dari perubahan tiga api misteri Soyan Abyss. Bing Xuan dan Bing Hua tidak banyak komen dan langsung mengikuti instruksi Tianse, membentuk sebuah cermin es putih salju sebagai wujud formasi sungai es, di mana cermin ini akan sangat sulit dihancurkan bahkan oleh seorang ahli di puncak kelas Douzong, namun ternyata tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es ketika berhadapan dengan api 5 cincin sebelum diuapkan menjadi ketiadaan. Mata Xiaoyan yang dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cincin yang meleleh, sudut mulutnya menunjukkan senyuman bangga karena penciptaan 5 jenis api menciptakan kesombongan yang bahkan membuat Soyan sendiri terkejut. Sementara itu di dalam lautan api ketiga tetua benar-benar sedang bertahan dengan titik darah penghabisan dalam menghadapi pembakaran Soyan, di mana hal ini tidak boleh terus berlanjut kalau tidak mau mati kehabisan Douqi. Ketika itulah Tianse menginstruksikan Bing Xuan dan Bing Hua memindahkan tetua Zun Es mereka ke tubuh Tianse agar Tianse bisa menggunakan sebuah serangan yang dapat membunuh Soyan dengan satu pukulan. Di saat yang sama retakan menyebar di seluruh permukaan cermin es hingga akhirnya bergetar dan meledak melepaskan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah namun ketika itu Bing Xuan dan Bing Hua sudah selesai memasukkan kekuatan Zun Es mereka ke dalam tubuh Tianse, membentuk semacam kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Ketika itulah Tianse meraung garang ke arah Soyan, mengepalkan tangannya erat-erat sebelum menciptakan gelombang demi gelombang energi biru samar yang kemudian membentuk busur es biru setinggi 20 kaki yang disebut sebagai busur Dewa Es. Soyan dengan lembut menghirup udara berpikir jika memang Tianse layak menjadi ahli di puncak kelas Douzong, namun Soyan juga bukanlah orang sembrono, karena dalam sekejap mata segel di tangannya berubah membuat api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai berputar kembali kepada Soyan dari segala arah, sebelum berkumpul di tangan kanannya. Ketika itulah tangan api raksasa 5 warna 100 kaki besar perlahan bergoyang dan muncul siap untuk menangkap busur Dewa Es Tianse dan membakarnya menjadi ketiadaan. Sudut mata Tianse terangkat saat dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera muncul di wajahnya ketika berteriak garang sebelum melepaskan busur es di tangannya. Ekspresi Soyan sangat tajam saat melihat garis biru yang melesat ke arahnya secepat kilat, sebelum membuka lengan apinya yang merupakan wujud dari aktivasi teknik tangan Dewa Api 5 warna, dan cahaya biru es terbang melewati langit seperti bintang jatuh menciptakan getaran luar biasa yang membuat bahkan tubuh Tianse pun ikut bergetar. Bing Xuan dan Bing Hua masih terus mentransfer kekuatan mereka ke tubuh Tianse, menciptakan apa itu yang disebut pembekuan ekstrim hingga bahkan membuat api 5 warna menjadi sedikit redup. Harus diakui jika intensitas perlawanan Tianse jauh melebihi harapan Soyan, namun dia tidak bisa menunggu lama-lama karena setelah perubahan 3 api misterius habis, maka dia akan berada dalam kondisi lemah. Tianse sendiri sudah tertawa kencang melihat api 5 warna melemah, berpikir jika memang kali ini Soyan tidak akan bisa melarikan diri maupun menyelamatkan nyawanya sendiri, namun tawanya tidak berlanjut lama ketika sosok Soyan berkedip menghilang sebelum muncul di hadapannya dengan jubah hitam yang mengayun terbang. Tian Huo sesudah bergelut mengatai Soyan cari mati sendiri dengan mengungkapkan serangan langsung seperti ini. Namun ekspresi di wajahnya berubah ketika melihat sebuah teratai api 3 warna seukuran telapak tangan muncul di bawah jubah Soyan, dan tanpa bisa berbuat apa-apa teratai api itu meledak.
Sementara Tianse tidak bisa melakukan apapun kecuali mengeluarkan tombak ular untuk melindungi dadanya, badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya membuat bahkan pelindung Wu pun mulai menyesali keputusannya untuk menerima tugas menangkap Soyan ini, karena berpikir jika menangkap murid tentu akan lebih mudah daripada menangkap gurunya. Sementara Wu Ying menyesal sosok Tianse keluar dari badai api dengan penampilan menyedihkan, semburan darah berulang kali keluar dari mulutnya sebelum dengan kasar jatuh ke tanah kota Ye di depan banyak mata semua orang, hingga membentuk lubang yang dalam hingga para penonton tidak tahu lagi apakah tetua puncak Douzong itu masih hidup atau sudah pindah alam.